Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Fadilah Ningsih, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, serta teman-teman kelas yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat dalam menuntut ilmu dalam forum diskusi pada pagi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua digolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Farihin dengan NIM 2120165, 2 Siti Herdianti dengan NIM 2120196, 3 Rizky Amalia dengan NIM 2120266, 4 Muhammad Saiful Hidayat dengan NIM 2120317, 5 Risma Izza Miladia dengan NIM 2120337. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema teori-teori perkembangan kognitif dan implikasinya dalam pendidikan. Marilah kita buka forum diskusi pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung ke pembahasan materi. A. Teori kognitif. Di dalam teori kognitif, belajar bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi belajar pada hakikatnya melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah usaha mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah dimiliki individu, sehingga membentuk struktur kognitif baru yang lebih mantap sebagai hasil belajar. Teori kognitif juga beranggapan bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam teori kognitif, belajar pada prinsipnya adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai perubahan tingkah laku yang konkret. Di sisi lain, teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti diungkapkan oleh Winkel, pada belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Perubahan itu bersifat relatif dan berbekas. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental, kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Jika pengetahuan dan pemahaman tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka
telah terjadi perubahan sikap dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu teori kognitif Piaget. Menurut Piaget, manusia dilahirkan dengan organisme biologis yang aktif. Manusia hidup sebagai organisme mengeksplorasi dengan mengendalikan lingkungan secara terus. Anak-anak membangun struktur baru dan lebih canggih untuk beradaptasi lebih baik dengan lingkungan secara aktif. Piaget menemukan proses asimilasi dan adaptasi untuk keseimbangan melalui memperluaskan dan memperbarui skema sebagai penyimpanan pengetahuan. Selanjutnya, implikasi teori Piaget. Yang pertama, memberikan pandangan bahwa pendidikan hanya memperbaiki keahlian kognitif anak yang sudah matang. Yang kedua, menggunakan pendekatan konstruktivis yang menekankan bahwa anak akan belajar lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dalam belajar. Guru mendengarkan, mengamati, dan mengajukan pertanyaan kepada siswa agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, guru mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak karena tidak datang dengan kepala kosong, tetapi telah memiliki banyak ide, dan guru menginterpretasikan apa yang dikatakan siswa, lalu memberikan respon yang sesuai dengan tingkat pemikiran siswa. Yang kelima, melakukan penilaian terus-menerus, yaitu individu tidak dapat diukur dengan tes standar. Penilaian dilakukan secara individual dan dari diskusi yang merupakan hasil pemikiran mereka. Penjelasan lisan dan tertulis sebagai alat evaluasi kemajuan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan intelektual siswa dengan melaksanakan pembelajaran secara ilmiah. Anak tidak boleh didesak dan ditekan untuk menguasai banyak hal. Yang ketujuh atau yang terakhir, menjadikan ruang kelas sebagai ruang eksplorasi dan penemuan. Guru menekankan kepada siswa bahwa siswa melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. Selanjutnya adalah teori kognitif Vygotsky. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky perkembangan sangat terkait dengan masukan dari orang lain. Menurut Vygotsky, pembelajaran melibatkan perolehan tanda-tanda yang didapatkan dari pengajaran dan informasi dari orang lain. Perkembangan terkait dengan pengaturan diri atau self-regulation, yaitu kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Ada 3 asumsi yang menjadi inti pandangan Vygotsky. Yang pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasi dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua, kemampuan kognisi dimediasi dengan kata, bahasa yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Dan yang ketiga yaitu kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosio-kultural. Konsep-konsep teori Vygotsky dalam menjelaskan perkembangan kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah sesuatu yang masih belum dapat dikerjakan atau sulit bagi seorang anak yang melakukan sendirian, tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa yang memiliki kompeten. Zona perkembangan proksimal ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari seorang anak, namun sanggup dipelajari pada waktu tertentu. Dan yang kedua adalah scaffolding. Pembelajaran sosial adalah perancahan yang berarti menyediakan banyak dukungan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian menghilangkan dukungan dan meminta anak memikul tanggung jawab yang makin besar begitu dia sanggup. Dan yang ketiga, bahasa dan pemikiran. Bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku dengan cara sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri dinamakan dengan pembicaraan batin atau inner speech, atau bisa disebut pembicaraan privat atau private speech. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka bisa fokus ke dalam pemikirannya sendiri. Anak yang banyak menggunakan private speech akan lebih kompeten secara sosial.
Yang keempat, pembelajaran kerjasama. Teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kerjasama. Anak-anak yang bekerja sama saling membantu dalam belajar. Dan yang kelima, saling memberi contoh dan memungkinkan terjadinya pembicaraan, yaitu pembicaraan batin, sehingga dapat saling memahami dalam proses penalaran. Dalam hal ini sangat memungkinkan bagi guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran secara kontekstual. Saling memberi contoh merupakan penerapan bagi siswa yang saling memahami fenomena dan realita yang pernah mereka alami. Dengan demikian, proses belajar akan produktif dan siswa aktif atau terlibat dalam proses pembelajaran. Dan berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemikiran Vygotsky sangatlah tepat untuk digunakan dalam memahami kemampuan siswa dalam berkomunikasi saat pembelajaran. Untuk itu, pembelajaran secara kolaboratif dan kontekstual dapat mendorong perkembangan komunikasi tersebut. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Keinginan menyusun pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok siswa yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Pembelajaran kerjasama lebih memudahkan siswa menemukan dan memahami konsep yang sulit, karena mereka dapat saling berbicara, membicarakan soal yang sulit, dan mereka dapat belajar dari teman sebayanya tentang cara berpikir yang tepat. 2. Pendekatan pembelajaran yang menekankan perancahan akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pembelajaran siswa sendiri. Misalnya, guru yang semula memimpin kelompok-kelompok kecil siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang dipelajari secara bertahap, mengalihkan tanggung jawab diskusi tersebut kepada siswa. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak presentasi dari kelompok 2. Kita akhiri presentasi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.